Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Sepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah menghitung arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian transistor. Demi waktu, ingatlah yang kuasa. Selamat mengikuti. Ini rangkaian transistor yang menggunakan pembagian arus dan tegangan 4 buah R ya, R1, R2, R3, R4. Masalah aliran arusnya ini dari sumber ya, seperti kemarin. Ini ada yang nyabang ke sini ya. Kemudian ada yang menyabang ke menuju R1 ya. Prinsipnya ini merupakan IR1 kalau di sini ya. IR1 ini bukan arus basis ya, tapi IR1 ya. Kemudian yang nyimpang ke basis itu adalah arus basis. Ada sebagian turun ke bawah ini adalah IR2 ya. Sehingga setelah ada arus yang melewati IR1 ya, terbagi menjadi dua, jadi IB dan IR2, maka yang IB ini membuka transistor supaya on ya, sehingga ada arus yang mengalir dari kolektor tadi menuju ke R4 atau R emitor ya, bersamaan dengan arus basis, sehingga arus yang melewati R4 ini adalah arus dari kolektor ditambah arus dari basis. Sementara arus yang melewati R1 ini terbagi menjadi dua ya, menjadi IB dan menjadi IR2, sehingga IR1 sama dengan IB plus IR2 tuh. Kalau mau mencari IB berarti IR1 min IR2 ya. Kalau mencari IR2 ya IR1 dikurangi IB. Itu prinsipnya seperti itu ya. Kalau mencari IC ya nanti ini faktor penguatannya transistor ya dikalikan IB. Jadi masalah arus ini Anda harus pahami dulu ya, harus pahami dulu. Jadi prinsipnya sama, hanya bedanya ada R2 ini. Nah, R2 ini nanti kalau diberi R yang variabel atau potensiometer itu bisa mengatur-atur tegangan VCE ya. Tegangan VCE inilah yang akan menentukan bekerjanya transistor, bekerja pada kelas A atau kelas B atau kelas AB. Itu pengaturan dari sini ya, sehingga di sini akan menunjukkan nanti bekerja pada kelas apa transistor itu ya. Ini masalah arus ya, Anda ingat seperti itu. Ini tegangan yang sebelah kiri yaitu R1, berarti tegangannya VR1 ya. R2 tegangannya VR2, R3 juga VR3, batasannya ini sampai sini ke atas itu tegangan punyanya VR3 ya. Kemudian batas ini sampai ke sini adalah tegangan V kolektor emitor atau tegangan kolektor emitor. Yang paling bawah ini adalah VR4, tegangannya punyanya R4. Jadi seperti itu ya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah di sini VR2 ini ya terdiri dari apa tegangannya ya. Ini kan dari titik basis sampai ground ya, maka di sini basis sampai ground itu kan terdiri dari VBE ya toh, plus VR4. Jadi nanti kalau mau mencari VR2 berarti nanti V basis emitor ditambah VR4 kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau mencari VR1 ya, V sumber dari atas ini ya dikurangi VR2. Jadi ini punyanya VR1 ya, butuh sini untuk sumber dikurangi VR2 kan gitu ya. Sedangkan yang sebelah kanan V sumber ini dibagi menjadi 3 ya, miliknya VR3, miliknya VCE, miliknya VR4 ya. Kalau Anda mau mencari VR3 ya, V sumber dari atas ini
dikurangi yang mulai VCE ke bawah ini yang terdiri dari VCE dan plus VR4. Kemudian pemahaman ini saya mohon jangan dihafal ya, tetapi Anda perhatikan pembagian tegangan ya. Di sini logikanya pembagian tegangan ini akan sangat memudahkan ya mengerjakan soal. Jadi jangan dihafal ya. Makanya kalau menghafal rumus kan susah, makanya sekarang Anda membuat rumus berdasarkan dari rangkaian ini ya. Saya harap supaya Anda paham, harusnya sudah kita pelajari, tegangannya, pembagiannya juga sudah kita pelajari ya, sehingga akan mudah dipahami ya. Saya pesan jangan menghafal rumus, tapi membuat rumus dari rangkaian yang ada. Nah, marilah kita coba kita masukkan untuk nilai-nilai daripada tegangan maupun arus yang ada pada rangkaian ini. Ini sudah kita beri besaran-besaran yang sudah diketahui. Nanti tinggal kita mencari nilai R1, R2, R3, R4 ya. V sumber 15 volt, VCE 3 volt, VBE 1 volt, VR4 2 volt, faktor penguatan atau HFS 100, arus kolektor 200 mA, arus atau IR2 3 mA ya. Langsung saja kita menghitung R1 ya. R1 itu di sini ya. Ini belum ada variabel yang sudah diketahui ya, tegangannya belum ada, arusnya belum ada, makanya kita mencari tegangan dulu ya. Langsung saja kita masuk ke untuk mencari VR1 ya. VR1 di sini, ini VR1. VR1 itu sama dengan V dari atas sampai ke bawahnya adalah V sumber ya, dikurangi VR2 ya. V sumber dari atas sampai ke bawah dikurangi VR2. Sedangkan VR2 itu mulainya dari basis ini ya sampai ke bawah ini ke R4, sehingga VR2 sama dengan V basis plus VR4. Nah, ini ya, VR1 sama dengan VS dikurangi VR2 ya. VR2 itu sendiri terdiri dari VBE plus VR4 ya. Oke, bilangannya langsung kita masukkan sama dengan 15 ya dikurangi 1 plus 2 volt ya, sehingga disitu ketemu 15 dikurangi 3 volt ketemu 12 volt. Nah, ini ketemu VR1 12 volt ya. Nah, yang belum diketahui apalagi yaitu arusnya ya. Arus kita cari untuk IR1 IR1 ya. Tapi Anda pahami dulu bahwa IR1 itu dari sini ya, setelah sampai ke pertigaan ini ya, persimpangan ini, ada yang menjadi IB, ada yang menjadi IR2. Nah, IR2 nya sudah diketahui 3 mA ya, yang lewat sini, yang turun ke bawah sudah ketahui 3 mA. Yang nyimpang menjadi arus basis belum. Nah, mari kita hitung dulu ya. IB seperti kemarin, IC per HRE ya. 200 mili dibagi 100 sama dengan 2 mA ya. Jadi yang lewat ke sini 2 mA, yang turun ke bawah 3 mA ya. Sehingga bagaimana nanti untuk menghitung R1 langsung saja ya, yaitu VR1 dibagi IR1. VR1 nya sudah ketemu 12 volt ya. IR1 sama dengan IB yang sini ditambah IR2, itu ketemu arus yang dari R1 ini ya, IB ditambah IR2 ya. 12 volt dibagi 5 mA ketemu 2400 ohm. Nah, ini R1 ketemu 2400 ohm ya. Berikutnya kita mencari yang R2 ya. R2 dalam hal ini
VR2 ya per IR2. Nah, VR2 nya itu ini ya, VR2, tapi dalam hal ini VR2 terdiri dari VBE plus VR4. Nah, jadi seperti ini, VBE plus VR4, 1 plus 2 volt dibagi R2 3 mA ini ya. Jadi ketemu berapa? Langsung saja ya. Jadi seperti ini. Ini 3 volt ditambah tadi 1 tambah 2 ya. 3 volt per 3 mA ya. Atau 3 per 3 kali 10 min 3, jadikan ampere kan jadi min. 10 min 3 ke atas jadi 3 kali 1000, ketemunya 3000 ya. Dibagi 3 sehingga ketemunya 1000 ohm ya. Untuk R2 ketemunya 1000 ohm ini ya, gampang ya. Berikutnya mencari R3 ya, R3 iya, R3 bagaimana rumusnya ya, jangan dihafal, cari aja dari sini. R3 itu RC ya, boleh ya. R3 itu VR3 di sini ya toh, dari atas ke bawah dikurangi sampai sini aja ya, berarti VCE plus VR4 ya. V sumber dikurangi VCE plus VR4 itu ketemu VR3 ya, ini ya. VR3 sama dengan V sumber dikurangi VCE plus VR4. Arusnya menggunakan IR3 atau IC ya, IC ya, ini IC ya. Sama saja di sini sama dengan 15 volt ya, V sumber dikurangi 3 volt plus 2 volt ya, dibagi 200 mA ya. Nanti langsung kita hitung aja ya, kita hitung di sini 15 dikurangi 5 jadi 10 ya, 10 volt ini. Kemudian arusnya IC 200 mA, jadikan ampere kalikan 10 pangkat min 3 ya, dikeataskan ini ya 10 pangkat min 3 sehingga 10 kali 1000 ya toh, sama dengan 10.000 dibagi 200 sehingga ketemunya 50 ohm. Nah ini R3 ketemu 50 ohm ya. Langsung ke R4. Nah R4 sama dengan VR4 dibagi R4 ya. VR4 sudah diketahui 2 volt ya. Kemudian IR4 itu sini, ini IC ya, IC ya, plus IB sebenarnya, karena IB-nya terlalu kecil, boleh disertakan ya untuk membagi ya, karena di sini IC plus IB ya. Tapi karena kecil untuk menghitung kesulitan ya udah ya, sama aja dengan IC, hampir sama ya, bedanya sedikit, bedanya hanya 2 mA ya, sehingga untuk menghitung kan kadang kesusahan ya. Maka di sini langsung saja VR4 2 volt dibagi 200 mA ketemunya 2000 bagi 200 ketemunya 10 ohm ya. Jadi R4 ketemu 10 ohm ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Saya ingatkan, jangan menghafal rumus-rumus yang ada di sini, tetapi Anda lebih bagus membuat rumus berdasarkan rangkaian di sini. Rangkaian di sini itu akan lebih mudah ya. Buset, ternyata gampang ya.